Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam terdapat tokoh-tokoh yang inspiratif dan memberikan pelajaran berharga bagi kita. Salah satunya adalah Ummu Sulaim, seorang wanita tangguh yang hidup pada masa keemasan Islam. Dalam kisah hidupnya, Ummu Sulaim mengalami berbagai peristiwa yang menunjukkan kesabaran, ketabahan, dan keberanian dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kisah hidup Ummu Sulaim dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita untuk menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan dan keberanian, serta menghadapi segala cobaan dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk pembahasan, bagi yang baru pertama menonton channel ini, saya ucapkan terima kasih. Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya. Saya doakan semoga sobat-sobat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nama dan silsilah. Ummu Sulaim adalah putri Milhan bin Zaid bin Haram. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan mengenai nama aslinya. Beberapa di antaranya menyebutkan nama Sahlah, Rumailah, Rumaisyah, dan Mulaikah. Sementara itu, ia dikenal dengan lakop atau gelar Rumaiso atau Rumaiso. Ummu Sulaim termasuk di antara wanita Ansor pertama yang memeluk Islam. Pernikahan. Sebelum Islam, kehidupan Ummu Sulaim tidak berbeda dengan kehidupan masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Mereka tidak mengenal Allah dan hidup berdasarkan aturan kesukuan dan keluarga besar. Pada saat agama Islam datang, cahaya hidayah itu terang benderang sehingga semua orang dapat melihatnya. Tidak ada agama jahiliyah yang dapat menandingi keindahan agama Samawi ini. Ummu Sulaim menyambut dakwah baru itu dengan gembira setelah kembali dari Mekah. Kemudian, ia mengajarkan keindahan agama Islam yang baru itu kepada suaminya, Malik bin An-Nadr. Sayangnya, sang suami justru marah padanya. Hidayah yang begitu terang, ia tolak. Dan sepertinya kegelapan setan jahiliyah telah mempengaruhi pikirannya. Madinah yang dulunya memuja berhala, berubah menjadi kota Islam dengan cepat. Namun, Malik bin An-Nadr tidak mampu membantah secara argumen. Dan dia tidak bisa melawan dengan kekuatannya. Karena dominasi telah berubah, ia memutuskan untuk pergi ke Syam dan tinggal di sana hingga akhir hayatnya. Namun ada hal yang menarik dari dakwah Ummu Sulaim kepada suaminya. Dakwahnya menunjukkan keteguhannya dalam beragama serta pemahamannya yang utuh, karena orang yang masih ragu tidak mungkin menyampaikan apa yang mereka ragukan. Kemudian orang yang menyadari bahwa Islam adalah satu-satunya jalan yang benar pasti akan mengajak orang yang dicintainya untuk mempelajari agama tersebut. Proses ini terjadi dengan cepat pada Ummu Sulaim. Pelajaran lainnya adalah tentang posisi wanita dalam Islam. Sebelumnya, wanita tidak memiliki hak bersuara, sehingga mereka tidak dapat berbicara pada suami mereka dan mengajaknya seperti ini. Tapi dalam Islam, wanita didudukkan di tempat yang mulia. Pernikahan dalam Islam. Setelah beberapa waktu, Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terhormat. Anas bin Malik menceritakan pernikahan ibunya, bahwa sebelum memeluk Islam, Abu Talha pernah melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menjawab, "Aku tertarik padamu. Namun, sebagai seorang muslimah, aku tidak dapat menikahi seorang laki-laki kafir sepertimu. Jika kamu ingin menikah denganku, kamu harus memeluk Islam. Itulah mahar yang aku minta." Abu Talha kemudian memeluk Islam dan mereka menikah. Ummu Sulaim menjadi wanita pertama yang menjadikan keislaman calon suaminya sebagai mahar pernikahannya. Kecerdasan dan kebijaksanaan. Ummu Sulaim radhiyallahu anha adalah seorang wanita cerdas dan bijaksana. Bukti kecerdasan dan kebijaksanaannya terlihat saat ia berhasil menenangkan suaminya yang sedang dilanda kesedihan mendalam atas kepergian putranya. Ia menyadari bahwa kematian seorang anak bukanlah hal yang mudah untuk diatasi. Maka dari itu, Ummu Sulaim membuat sebuah rencana untuk mengalihkan perhatian suaminya sementara dari kesedihan atas kepergian putranya. Ketika suaminya tiba di rumah, ia memberinya makanan dan berdandan dengan minyak wangi untuk menarik perhatiannya. Setelah keduanya berhubungan,
Barulah Ummu Sulaim memberikan pengantar sebelum mengabarkan kabar duka tersebut. Ummu Sulaim menggunakan sebuah pendekatan yang menunjukkan kecerdasannya dalam menghadapi situasi sulit. Ia memberikan contoh tentang keluarga Fulan yang meminjam barang dari keluarga lain. Namun ketika diminta untuk mengembalikannya, mereka menolak. Abu Talha merespon dengan mengatakan bahwa barang pinjaman harus dikembalikan kepada yang punya. Ummu Sulaim kemudian menimpali bahwa anak mereka adalah pinjaman dari Allah dan Allah telah memanggilnya kembali. Keberhasilan Ummu Sulaim dalam menenangkan suaminya mendapat pujian dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mendoakan agar malam keduanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan betapa cerdas dan bijaksananya Ummu Sulaim dalam menghadapi kesulitan hidup. Pemberani. Pada zaman Nabi, wanita-wanita juga terlibat dalam perang sebagai perawat bagi para prajurit yang terluka. Meskipun perannya terlihat sepele, menjadi seorang perawat di medan perang memerlukan keberanian yang besar. Terdapat sebuah riwayat oleh Ibnu Sa'ad dengan sanad yang sahih yang mengisahkan Ummu Sulaim membawa khanjar atau sejenis pisau saat perang Hunain. Abu Talha memberitahu Rasulullah SAW bahwa Ummu Sulaim membawa senjata tersebut. Rasulullah pun bertanya, "Untuk apa khanjar itu?" Ummu Sulaim kemudian menjawab, "Saya membawanya jika ada musyrik yang mendekat pada saya. Saya akan menusuk perutnya dengan khanjar ini." Kefakihan. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dikisahkan oleh Ikrimah bahwa penduduk Madinah pernah bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai hukum bagi seorang wanita yang sedang tawaf kemudian mengalami haid. Ibnu Abbas menjawab, "Silahkan pulang saja." Namun penduduk Madinah tidak menerima jawaban tersebut. Setelah mereka tiba di Madinah, mereka kemudian menanyakan hal yang sama kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kemudian mengutip hadis dari Ummul Mukminin Safiyah yang diriwayatkan dalam hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda kepada Ummul Mukminin Hafsah, "Apakah kamu sudah tawaf ifadah di hari raya 10 Zulhijjah?" Hafsah menjawab, "Sudah." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Silahkan pulang." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Ummul Mukminin Hafsah, apakah dia sudah melakukan tawaf ifadah di hari raya 10 Zulhijjah? Setelah Hafsah menjawab bahwa dia sudah melakukan tawaf ifadah, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Hafsah boleh pulang. Keutamaan. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku memasuki surga, kemudian aku mendengar derap langkah, lalu aku bertanya, siapa itu?" Mereka menjawab, "Itu adalah Ghumaisyah binti Milhan, ibu dari Anas bin Malik." Sahih Al-Jami 3368. Wafatnya. Menurut sebagian sumber, Ummu Sulaim wafat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu sekitar tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Sedangkan menurut sumber lain, Ummu Sulaim wafat pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu sekitar tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Namun tidak ada informasi yang pasti mengenai tempat dan tanggal wafatnya Ummu Sulaim. Yang pasti, Ummu Sulaim meninggalkan warisan yang besar dalam sejarah Islam melalui perjuangan dan pengabdian yang luar biasa dalam mendukung Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberikan tempat terbaik baginya di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin.